tujuannya saya menemui panjenengan karena ingin melakukan wawancara Pak terkait dengan pengambilan keputusan yang tentang kasus-kasus dilema etika. Apakah Bapak pernah mengalami kasus dilema etika selama menjadi pemimpin di sekolah? Terima kasih. Kalau itu yang dimaksud pernah. Makanya teman-teman yang ada, dari teman-teman yang ada tuh pertama sudah diingatkan aja tentang waktu, terus kita ngasih contoh, belum ada ya kita hormati. Itu kan bagi pimpinan juga dilema juga. Terus pada saat Bapak sudah menjadi kepala sekolah ini dengan menerapkan kedisiplinan itu, apakah ada dilema untuk menghadapi teman-teman? Ya masih ada. Kenapa? Ya karena sudah kita sampaikan awal ya, seperti tadi sudah kita sampaikan di awal, kita sudah memberikan contoh, tapi kan teman-teman ada yang satu dua yang masih kadang-kadang itu kan langkah-langkah panjenengan seperti apa yang biasanya Bapak lakukan untuk menghadapi kasus-kasus seperti dilema etika itu? Ya tadi satu seperti sudah menyampaikan tata tertib di sekolah itu. Kita tidak sering menyampaikan itu. Baru kita memberikan contoh kalau bisa. Jadi sudah kita sampaikan, kita beri contoh. Nah, hasilnya bagaimana setelah kita contoh? Kalau belum ada perubahan, ya baru kita panggil. Nah, selain hal itu, apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, Pak, yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Nah, saya itu sifatnya terus keren. Ya, kerennya tapi dalam hal ucapan. Terkait dengan hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika yang mengandung nilai yang sama-sama benarnya, mengandung nilai yang kebajikan yang sama tadi, Pak. Punya rencana kegiatan tapi baik, tapi teman-teman jangan dan sebagainya, tapi itu dengan alasan juga baik kan, itu nanti nggak sama kan. Nah, itu nanti kalau ambil keputusannya saya akan mengawal bukan saya mempertahankan pendapat pribadi saya, enggak, tapi teman-teman bisa istilahnya memberikan masukan dan sebagainya. Nah, kemudian apakah dalam menangani kasus-kasus seperti dilema etika tadi, Bapak memiliki jadwal tertentu, Pak, dalam penyelesaiannya? Jadi jadwalnya, kalau saya enggak punya jadwal presiden. Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau ada prosedur lain dalam menyelesaikan masalah itu? Kita panggil secara pribadi tadi. Jadi di kantor lah akan. Apakah ada faktor-faktor yang selama ini itu dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, Pak? Ya, faktornya ya dukungan dari teman-teman. Nah, kalau teman-teman itu diajak musyawarah, terus bisa menerima, itu kan kita menyelesaikan masalah juga akan lebih mudah kan. Dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman mengambil keputusan-keputusan terkait kasus-kasus yang selama ini Bapak alami? Harus banyak kita membaca, melihat, menganalisa apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman. Saya juga dari situ, kadang-kadang sendiri itu ya belajarnya dari teman-teman juga. Kalau teman-teman tuh semacam ini, saya harus bagaimana, kan gitu. Terima kasih banyak, Pak, untuk kesempatannya pagi hari ini yang diberikan kepada saya, dapat jenengan berbagi pengalaman dalam pengambilan keputusan kasus-kasus dilema etika yang pernah Bapak alami. Indonesia is a wonderland. Kota Baru.
Waalaikumsalam. Begini Bu, ini saya mau minta waktunya jenengan sebentar ya Bu untuk ini mengganggu. Apakah Bu Rom ada waktu Bu? Nggih, mboten napa-napa, monggo. Nah ini apakah Nggih. Bu Rom pernah mengalami dilema etika Bu? Kita alami misalnya manakala anak-anak itu mendapat PIP. PIP itu emang kalau dari faktanya harus diberikan kepada yang bersangkutan sesuai dengan SK pemberian itu. Namun ada kalanya yang dalam kacamata pihak lembaga dan Dewan Guru itu mampu kok dapat. Nah ini pernah kita alami seperti itu, sementara di sisi lain yang anak yang harusnya dapat justru malah tidak ada kuotanya karena mungkin kendala administrasi atau dan sebagainya ya. Ketika hal itu terjadi di posisi lembaga, misalnya kita tidak memberikan pada yang bersangkutan yang namanya tertera di SK pemberian itu kita juga salah. Namun manakala kita memberikan padahal kriteria PIP itu jelas bahwa dari faktor kesejahteraan, faktor kebutuhan yang prioritas yang harus diutamakan dari sisi ketidakmampuan wali murid itu juga sudah jelas. Sisi lain ada yang jauh lebih layak dalam kacamata kami yang justru tidak dapat. Nah, tadi Bu Rom sudah berbagi tentang ini ya Bu yang pernah dialami dilema etika yang di lembaganya Bu Rom nggih. Nah, selama ini bagaimana Bu jenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan bujukan moral atau dilema etika itu Bu? ya. Kalau identifikasi saya berdasarkan apa yang sudah kami dapat, kalau dilema etika itu artinya tarik ulur dua-duanya, misalnya opsi A, opsi B itu semuanya mengandung dua sisi kebenaran. Ya. Hal-hal apa yang selama ini Bu Rom anggap efektif Bu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bu? Hal-hal yang efektif menurut saya kita harus punya analisa yang cermat, kemudian juga saya selalu orangnya itu mengadakan diskusi dengan Dewan Guru untuk mendapatkan apa ya sudut pandang secara lengkap, secara dari berbagai pihak agar tidak sampai terjadi keputusan yang tidak adil. Iya. Kemudian hal-hal apa Bu yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika tersebut Bu, yang mengandung nilai yang sama-sama benar begitu? Tantangannya manakala satu sisi kita ambil opsi A, juga ada sisi kebenarnya, mungkin ada pihak lain yang menganggap pilihan kebijakan saya itu salah. Kalau kita ambil opsi B, nah, sebagian orang mungkin juga akan menganggap keputusan itu salah, manakala tidak mengcover kepentingan sebagian kecil dalam tanda kutip. Dan saya tidak pernah punya jadwal tertentu untuk menyelesaikan sebuah keputusan karena bagi saya tidak ada langsung menyelesaikan masalah di tempat atau ada prosedur yang ada. Biasanya prosedurnya mengkaji dari sebuah masalah itu, saya selalu mengajak menganalisa. Kemudian kalau berhubungan dengan faktor-faktor, apakah ada yang selama ini mempermudah atau membantu Bu Rom dalam mengambil keputusan itu Bu yang terkait dengan kasus dilema etika itu? Saya selalu menciptakan komunikasi terbuka. Intinya itu
Ada komunikasi terbuka, ada dampak yang meluas bagi semuanya, ada keberterimaan yang positif. Terima kasih Bu Rom atas kesempatannya yang diberikan kepada saya untuk berbagi pengalaman Bu Rom yaitu tentang kasus dilema etika yang pernah. Ya. Assalamualaikum Bu. Nggih. Waalaikumsalam. Soleram, 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 anak